Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami makin bersemangat lagi dalam memberikan Anda berbagai insight dan informasi yang menarik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan tentu saja kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah perusahaan yang melantai di pasar modal Indonesia yang memiliki nama Sarana Menara Nusantara Tbk. Kode sahamnya TOWR atau Tower. Perlu kami sampaikan, ini bukanlah sebuah ajakan untuk membeli ataupun menjual saham TOWR. Ini hanyalah sebuah kasanah untuk menambah pengetahuan kita mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia. Sarana Menara Nusantara Tbk atau Tower didirikan tanggal 2 Juni tahun 2008 dan memulai operasinya secara komersial pada tanggal 2 Juni 2008 juga. Kantor pusat TOWR berlokasi di Jalan Ahmad Yani nomor 19A, Kudus, Jawa Tengah. Dan kantor cabangnya berlokasi di Menara BCA nomor 55 Jalan MH Tamrin nomor 1, Jakarta. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup usaha TOWR adalah berusaha dalam bidang jasa, kecuali jasa di bidang hukum dan pajak, dan melakukan investasi pada perusahaan lain. Bidang usaha utama Tower dan anak usahanya adalah penyewaan menara dan pemancar. Saat ini investasi utama Sarana Menara Nusantara Tbk adalah kepemilikan 99,999% atas saham yang beredar dari PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo, sehingga sebagian besar kegiatan usaha TOWR dijalankan oleh Protelindo. Dan kalau kita lihat, sebenarnya TOWR sendiri memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama tentu saja tadi Profesional Telekomunikasi Indonesia atau Protelindo yang berlokasi di Bandung, yang mulai beroperasi sejak tahun 2003. Kemudian ada PT Iforte Solusi Infotech yang ada di Jakarta, berdiri sejak tahun 2001. PT Komet Infra Nusantara berdiri tahun 2009. PT Iforte Global Internet berdiri tahun 2002. PT Dharmanusa Tritunggal tahun 2007. PT Global Telekomunikasi Prima tahun 2009. PT Quattro Internasional tahun 2009. Dan PT Protelindo Menara Permata tahun 2019. Jadi kalau kita lihat, memang banyak anak-anak usaha dari TOWR ini. Dan kalau kita lihat ke sahamnya sendiri, maka TOWR adalah sebuah saham yang ditutup kemarin diperdagangkan di harga 995. Market capital atau nilai pasar dari TOWR sendiri adalah 50,76 triliun. Dan kalau kita lihat, TOWR sendiri sebenarnya sebuah saham yang melantai dari pasar modal Indonesia sejak 8 Maret 2010. Dengan pemilik utamanya adalah PT Sapta Adhikari Investama sebesar 51,8761%. Sedangkan masyarakat termasuk cukup banyak, yaitu 46,3318%. Komisaris utamanya adalah Bapak Tony Kusnadi. Sedangkan direktur utamanya adalah Ferdinandus Aming Santoso. Dan kalau kita lihat dari EPS Tower, memang EPS-nya di kuartal ketiga mengalami penurunan secara Q on Q dan secara year on year masih stabil. Tetapi kalau kita lihat pertumbuhan EPS-nya dari tahun ke tahun memang selalu menanjak. EPS tahun 2017 adalah 41, kemudian 2018 43, 2019 46, dan 2020 ini adalah 50. Sales atau penjualan dari TOWR adalah 5,56 triliun, asetnya 33,24 triliun, liability-nya adalah 23,52 triliun, ekuitasnya adalah 9,68 triliun, dan total net profit-nya adalah 1,91 triliun. Dan book value per share sendiri dari TOWR adalah 190.
Jadi kalau kita lihat sebenarnya TOR secara valuasi adalah sebuah perusahaan yang sudah sangat mahal. Kenapa mahal? Price earning ratio-nya sudah 19,95 kali, atau PER-nya atau rasio PE-nya 19,9 kali. Sedangkan price to book value ratio-nya atau PBVR atau PBV adalah 5,24 kali. Jadi secara valuasi memang TOR ini sudah sangat tinggi. Namun kalau kita lihat secara profitability atau profitnya, memang TOR ini profitnya cukup baik, bahkan cukup besar. Net profit margin dari TOR adalah 34,35%. Wow. Sedangkan return on equity-nya adalah 26,28%. Sedangkan return on asset-nya hanya 7,65%. Jadi secara profitability memang TOR ini luar biasa ya, karena profitability-nya sangat besar. Tapi rasio utangnya atau debt equity ratio-nya juga sangat buruk. Ini 242,86%. Jauh di atas 100% ya. Nah, TWR juga merupakan sebuah saham yang sejak tahun 2017 kalau kita lihat rutin membagikan dividen. Bahkan 2017, 2018, dan 2019 tercatat 2 kali membagikan dividen. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harganya, maka pergerakan harga TWR dalam 1 bulan terakhir adalah dari 965 sampai dengan 1065. Sedangkan harga tertinggi TWR selama ini adalah 1180 all time high-nya. Jadi secara harga pun kita bisa bilang TOR sudah lumayan cukup tinggi. Kemudian kalau kita lihat investor asing dalam 1 bulan terakhir, investor asing melakukan penjualan di saham TOR sebesar 579,18 miliar. Sedangkan dari awal tahun, investor asing mencatatkan penjualan bersih di TOR sebesar 3,99 triliun. Dan demikianlah apa yang bisa kami sampaikan mengenai TOR, sebuah perusahaan yang secara valuasi sudah sangat mahal, secara harga juga sudah mahal, tapi secara profitability atau secara keuntungan sangat baik, membagikan dividen rutin, sangat royal, bisa 2 kali setahun, EPS-nya terus bertumbuh, tapi rasio hutangnya juga terlampau besar. Bagaimana menurut Anda? Apakah TOR layak menjadi sebuah saham yang Anda masukkan ke dalam watchlist? Kami serahkan kembali kepada Anda. Kami tidak bermaksud menggiring opini baik untuk membeli ataupun menjual TOR. Demikianlah, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai insight, informasi, dan konten-konten menarik lainnya dari carakaya.id. Silahkan tonton koleksi video kami yang sudah lebih dari 600 video. Sampai jumpa.